Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Muar Sharon Balikpapan. Walaupun saat ini kita terpisah jarak dan tempat, percayalah hadirat Tuhan tetap ada dimanapun Anda berada saat ini. Welcome home bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini bersama kami. Kami rindu dapat menjadi keluarga rohani bagi Anda. Karena bagi kami, gereja bukanlah sebuah gedung, tapi gereja adalah di mana orang-orang percaya terhubung satu dengan yang lainnya, bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus dan bersama-sama melayani. Oleh karena itu, bagi Anda yang rindu bergabung bersama dengan kami di komunitas rohani kami yang bernama Connect Group, Anda dapat mendaftarkan diri Anda ke nomor yang tertera di layar Anda. Saat ini, mari persiapkan hati dan tempat yang terbaik agar kita dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan fokus. Tidak perlu berlama-lama lagi jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa di sepanjang minggu ini. Biar dari hidup kami terus mengalir pujian dan ucapan syukur. Saat ini kami serahkan hidup dan hati kami untuk diperbarui di dalam hadirat-Mu, supaya iman dan pengharapan kami semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Hai, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan bersama dengan Pastor William Kauntu, dengan Ibu Maulin dan Pastor Darana dan semua tim GMS. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari saya mengajak jemaat di rumah-rumah. Ayo kita perkatakan bahwa Allah kita itu baik, sungguh baik dan sangat baik selama-lamanya. Yes. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. haleluya. Mari nyatakan sekali lagi bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi. Yesusku luar biasa. Yes. Katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tangan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, selamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Amin. Yeah. Come on. Hey.
ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Come on. Sing out. Kami bahagia ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Yeah. One. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Come on, here we go. Mari semua menari buat Tuhan. Hey. Come on. Semua lambaikan tangan bersama-sama. Here we go. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, hey. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Come on. Na 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 na, na 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 na, hey. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, hey. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Hallelujah. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong
kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Yang kami rasakan, baik kami yang di tempat ini maupun setiap umat-Mu di rumah-rumah. Hadirat-Mu itu membawa pemulihan, membawa kesembuhan. Dan hari ini juga kami siapkan hati kami untuk firman-Mu yang membawa kesembuhan buat kami. Berfirmanlah Tuhan dan disembuhkannya mereka, itu sungguh terjadi bagi kami Tuhan. Kami mau nyatakan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus, Kau campur tangan untuk kebaikan dan mujizat bagi kami. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Bersama-sama Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Mari di rumah-rumah angkat tanganmu, katakan, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku.
Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh Engkau Allah yang besar, ajaib dan perkasa. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bersama-sama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami nyatakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat penyembahan bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Hadiratmu turun di rumah-rumah. Hadiratmu melingkupi kami. Hadiratmu menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, membangkitkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan kedua tangan terbuka katakan, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Dalam segala keadaan, enak maupun gak enak, baik maupun kurang baik, sedang beruntung ataupun kurang, awan gelap sekalipun, badai datang, biar dalam segala keadaan kita tidak pernah hilang pengharapan kita, tidak pernah ragukan kasih Tuhan, dan tetap percaya kepada Dia. Satukan hati kita, nyanyikan nyanyian ini, walau 1000 rebah. Tiada pernah ku
ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bersama-sama, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari di rumah-rumah nyanyikan dari awal bersama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan dengan iman katakan, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari angkat tangan kita, katakan sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah
kita katakan bersama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bolehkah sekali lagi angkat kedua belah tanganmu, katakan sebab kau besar Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada Haleluya, haleluya. Sungguh ketika kita memuji Tuhan, jiwa kita bebas, rasa seperti lepas. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Apalagi di tahun pujian, penyembahan, di tahun penyediaan Tuhan, Tuhan tidak pernah lupakan umatnya. Saya ajak kita semua doa untuk kita terima rema dari Tuhan Yesus. Mari kita tutup mata. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sampaikan sabda-Mu kepada mempelai Kristus yaitu gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bangun hidup setiap orang, ya Tuhan dalam rancangan-rancangan Tuhan. Tidak ada satu pun di antara kami akan dikalahkan, tapi semua orang yang berharap padamu akan mengalami kemenangan. Beri kami rahasia kehidupan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord. Ambil Alkitab, saya berikan topik, Anda catat. Di sela-sela kehidupan. Bukan di sela-sela kehidupan atau Tuhan hanya disempat-sempatkan, tapi di sela-sela kehidupan. Sela adalah sebuah kata di dalam Alkitab. Kita buka bersama-sama di Mazmur pasal 3. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia judulnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Tapi ini bukan hanya nyanyian pagi saja, ini bicara tentang kehidupan kita seumur hidup ini. Dan ada sela-sela yang Tuhan sediakan. Mazmur pasal 3 ayat 1-9. Mari kita baca ayat pertama. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Di sela-sela kehidupan, mari kita belajar arti selah. 74 kali dalam Alkitab Ibrani
71 dalam kitab Mazmur disebut berkali-kali. Lalu 3 kali ada di kitab Habakuk. Selah ini pasti penting sekali. Selah bagi seorang musisi itu berarti break atau pause. Bagi seorang penyanyi adalah kesempatan untuk menarik nafas. Tapi Alkitab gak pernah iseng dengan satu huruf pun di dalamnya. Karena semua dihembusi oleh Roh Kudus. Kalau Selah disebut sekian kali di dalam Alkitab kita, saya yakin Tuhan mau berbicara. Pasti ada makna rohani yang mendalam dan relevan untuk kehidupan kita, untuk menolong membantu kita dalam kehidupan di dunia ini. Selah ini sangat penting sekali. Ayat 1, mari kita baca lagi. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Sebenarnya Mazmur pasal 3 ini adalah sebuah nyanyian atau suatu lagu. Daud penggubahnya. Tiada Selah tanpa memuji Tuhan. Kalau kita diberikan sama Tuhan kesempatan untuk tarik nafas, untuk pause sebentar dalam hidup ini, jangan diisi sembarangan, hormati Tuhan pada hari Sabat. Sabat juga lah Selah dalam seminggu. Tahun Yobel juga setelah sekian puluh tahun ada waktu tanah diistirahatkan. Pastikan kita menghormati hari Sabat dengan mengisinya dengan perkara-perkara yang berguna, perkara-perkara yang rohani. Tiada Selah tanpa memuji. Hidup ini harus diisi dengan Tuhan Yesus. Jangan hanya kasih Tuhan waktu senggang saja. Tapi setiap waktumu, prioritas waktu Anda. Tapi seringkali kita kecolongan waktu kita Selah, waktu kita beristirahat sejenak. Di situ biasanya kita lengah. Banyak orang jatuh dalam dosa. Lalu yang namanya pertahanan rohaninya jebol-jebolan. Biasanya sungguh-sungguh menjaga kalau mau pelayanan. Tapi sekali ambil cuti, mabuk-mabukan. Kita kurang waspada. Jadi Selah itu harus diisi dengan memuji. Apa artinya hidup ini kalau tidak diisi dengan menyembah Tuhan? Selalu isilah hidupmu dengan kerohanian karena hanya itu yang memuaskan. Hal-hal yang lain itu fana. Hanya Kristus yang sungguh-sungguh mengisi hati. Jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang energi. Pastikan hanya apa yang baik dan berkenan yang Anda izinkan masuk dalam kehidupan Anda dan mengisi waktu kita di dunia ini yang sementara. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Daud sedang mengalami tekanan kehidupan. Kehidupannya mengalami sebuah goncangan ketika dia terusir dan terusik. Bukan hanya dari bait suci atau dari Yerusalem kota suci itu, tapi dia betul-betul dalam ancaman, bahaya, kehilangan kerajaan dan segalanya. Tapi pada waktu itu Daud tetap memilih untuk memuji. Nah, saya ajarkan hari ini lewat firman ini, Selah ada beberapa tahap. Atau berapa kilometer Selah yang harus kita perhatikan. Dan ini akan berguna bagi kita. Mari kita lihat ayat 2. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Baru Selah. Apa maksudnya? Waktu Daud lagi mengalami the worst time of his life, mengalami masa paling sulit dalam hidupnya dan dalam karirnya sebagai raja. Dia mengalami tantangan terbesar sepanjang panggilannya. Lumrah, hatinya betul-betul dikepung masalah. Bahasa Inggrisnya, he was overwhelmed. Saking gak realnya, rasanya gak mungkin ini terjadi padaku. Seperti shock terapi yang gak berkesudahan dan berkata, Tuhan, kenapa aku bisa berada di titik seperti ini? Kenapa aku berada di low point yang belum pernah aku alami? Aku di titik terendah Tuhan, lebih rendah daripada titik rendah bumi seperti laut mati. Aku betul-betul mengalami kematian di dalam jiwaku. Hancur aku, tantangannya terlalu besar. Waktu kita sedang dirudung masalah, dan masalah itu menekan. Dan kita terintimidasi dengan keadaan, lumrah jiwa kita membesar-besarkan. Makanya keluar kata, ya Tuhan, betapa banyaknya semua orang benci saya. Banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Jadi gede sekali problema itu.
Hati-hati kalau sudah stres. Dan kalau kita merasa semua orang benci, segala sesuatu yang kita lakukan itu gagal, hidup kita ini percuma, aku ini gagal total, gak punya masa depan penuh pengharapan, jangankan harapan, masa depan aja sudah gak ada. Harapan apa? Dan sekarang aku kehilangan semua damai sejahtera, hati-hati jangan stres terus depresi bunuh diri. Makanya itu setelah ayat 3, after Daud mengeluh berkata banyaknya, dia berkata Selah. Kasih yang namanya gelisah tanggal kadaluarsa. Kalau tidak, hidupmu yang dikadaluarsakan oleh persoalan, oleh problema. Saya suka sekali dari 9 ayat di pasal 3. Daud hanya memberikan keluhan 2 ayat saja. 2 ayat dari 1 pasal. Dia tidak izinkan lagu hidupnya diisi keluhan. 2/9. Enough is enough. Selah nomor 1, catat itu. Kesusahan sehari untuk sehari. Dan batas waktunya, idealnya adalah pada saat matahari terbenam. Demikian pula marah jangan dibawa-bawa sampai keesokan hari. Live one day at a time. Memang besok kita masih harus kembalikan hutang. Gak bisa lalu kita pura-pura gak terjadi apa-apa. Kalau Anda berkabung ditinggal seorang yang Anda sayang. Besok mungkin Anda masih akan kangen setengah mati. Anda masih akan berduka. Tetapi jangan lupa, hidup ini gak boleh hanya berjalan terus begitu. Termasuk ketika kita lagi stres, jangan turun melulu. Nanti kita bukan kena gunung batu. Nanti justru kita akan jatuh. Gelisah itu harus dibatasi. Dan kita yang harus pegang kontrolnya, remote-nya di tangan kita. Karena kita ini adalah orang rohani. Orang rohani itu menguasai. Penguasaan diri adalah buah roh ke-9. Janganlah kita dikendalikan. Kita yang harus setel. Berapa derajat ruangan? 16 terlalu dingin, 24 terlalu panas. Mungkin kita tekan 22 derajat Celcius. Aku berikan 2 ayat saja dari 9. Sepanjang pasal untuk keluhan. Tuhan tidak mau kita hidup dalam penyangkalan. Oh, gak terjadi apa-apa. Seperti basa-basi kalau kita ditanyai, how are you? I'm fine, thank you. Apa kabar? Baik. Gak tentu baik. Kalau ditanya lagi sungguh-sungguh, kita telusuri, orang itu gak baik-baik. Orang itu sedang dalam persoalan. Hidupnya tertekan. It's okay loh mengaku sama Tuhan atau mengaku sama sesama. Tapi jangan jadikan hanyalah hidupmu itu tempat curhat. Kasih saja 2 ayat. Jangan lupa selipkan Selah. Bukankah judul hari ini di Selah, Selah kehidupan. Anda harus secara sengaja menyelipkan Selah setelah masalah. Jangan hanya berhenti di masalah. Masalah harus dihentikan dengan Selah. Masalahnya masih ada, besok masih menunggumu. Jiwamu harus berhenti diam, tenang dan berkata, aku menanti Tuhan dan pertolongannya. Ku hadapi sehari demi sehari. Selah. Dan batas waktunya per hari adalah matahari terbenam. Tuhan tidak mau kita membawa masalah kita dalam jiwa kita. Toh sudah ada di luar kita. Masalah gak henti-henti datang. Jiwa kita gak boleh bermasalah. Jiwa kita harus Selah. Sudah dicatat itu ya, Selah nomor 1. Kesusahan sehari untuk sehari. Karena saya tidak bicara kepada musisi. Kalau musisi Selah itu berarti pause. Pause namanya. Berhenti. Lalu masuk ke nada berikutnya. Entah 1 oktav lebih rendah atau 1 oktav lebih tinggi. Kalau nyanyi juga sama. Di tengah-tengah ada nafasnya. Lalu dia bisa tarik suara lebih tinggi dari sebelumnya. Saya nggak bicara kepada penyanyi atau musisi. Saya bicara kepada manusia nyata dalam pergumulan sehari-hari. Anda dan saya perlu memberi batas kepada gelisahnya jiwa. Kalau enggak, Anda tidak mungkin bisa mengatasi masalahmu. Karena Tuhan membutuhkan Anda untuk mengatasi masalah Anda. Karena Alkitab berkata kita akan dibuatnya menjadi lebih dari pemenang. Bukan hanya mengatasi masalah sendiri, tapi juga bisa membantu orang lain mengatasi masalah mereka. Tuhan butuh kita. Tuhan perlu kita untuk mengalahkan musuh. Karena itu jangan lupa, jaga jiwamu.
Jangan sampai runtuh. Sela nomor 1, Anda sudah catat tadi, kesusahan sehari untuk sehari. Kita lihat sekarang sela kedua ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Are you ready? Sela kedua. Catat ini. Sela kedua adalah Tuhan itu baik. Tidak pakai tapi. Saya ulangi. Tuhan itu baik. Tidak pakai tapi. God is good. No buts necessary. Kebanyakan kita kan begini. Kalau kita itu berseru sama Tuhan gak nyaring. Seperti ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Itu karena kita kalau berseru sama Tuhan. Apalagi kalau memuji Tuhan. Mengakui kebaikannya. Kita tahan-tahan. Kenapa? Rasanya kayak Tuhan itu harus dibalance. Gak bisa kita hanya berkata God is good. All the time God is good. Tapi kita harus bisa berkata God is good sometime. When He's not good, I still need to fear Him. Tuhan itu baik kadang-kadang. Tapi kalau Tuhan kadang-kadang gak baik, aku tetap harus takut akan Dia. Rasanya seperti Tuhan itu harus dijaga gitu loh. Tuhan itu harus dibalance. Jadi kita itu gak bisa plong beriman. Bersyukur juga gak bisa tutup mata. Satu mata harus terbuka, jaga-jaga. Jangan sampai Tuhan akan pukul kita dari sisi yang kita tidak duga. Sama Tuhan jangan taruh rasa curiga. Sela kedua itu, kalau Anda bersyukur sama Tuhan, dan berseru Tuhan itu baik, kasih titik, jangan koma. Jangan berkata, tapi ya, nggak usah. Saya ulang lagi ayat 4. Tetapi engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Daud nggak berkata, Tuhan akan menjadi perisai yang melindungi aku. Tapi Tuhan sudah. Fokus kepada itu. Fokus pada Tuhan adalah. Maka kalau Anda memuji Tuhan itu bisa settle hatinya. Nggak pakai was-was, nggak pakai jangan-jangan, tanpa kecurigaan. Seolah-olah kalau saya tutup semua mata, angkat tangan, nanti Tuhan tusuk saya dari belakang. Sela itu terjadi ketika hati kita itu tenang dalam Tuhan. Dan berkata, aku sepenuhnya percaya. Tidak ada secuil ketidakpercayaan, bukan berarti iman kita besar. Iman itu nggak usah gede. Iman itu yang penting utuh. Biji sesawi itu round atau bundar. Kecil sekali memang. Iman bukan size. Bukan. Iman itu bukan dipush-push untuk percaya. Segede apa? Iman bukan itu semua yang Anda kira. Iman itu gampang tumbuh. Di mana hati kita sela tanpa curiga. Kalau kita percaya, ya percaya. Udah. Kalau kita trust, ya trust. Kalau kita believe, ya believe. Gak usah pakai koma. Imanmu itu adalah tempat perhentianmu. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku, atau dengan kata lain, engkau adalah kemuliaanku. Engkau yang mengangkat kepalaku, dan dengan nyaring aku serukan semua ini. Aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Sela. Kalau enggak kan begini, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, koma. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, tapi kalau Tuhan gak jawab ya gak apa-apa. Bingung loh ngomong sama orang gitu. Saya pernah loh diajak ngomong sama satu orang, ya seorang teman tapi gak terlalu dekat dan berkata, Pastor Philip bisa gak, ada waktu gak untuk saya? Mau ngomong sebentar aja 5 menit, tapi kalau Pastor Philip gak ada waktu ya gak apa-apa. Jadi bingung nih. Tapi kalau bisa ada waktu ya, tapi kalau gak bisa, kalau waktunya terlalu dipaksakan, ya udah gak usah. Jadi saya bertanya, ini orang maunya apa? Mau atau enggak? Tuhan juga begitu. Kalau kita berkata, Tuhan, engkaulah yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku, yang mengangkat kepalaku, engkaulah perisai, engkau adalah perisai yang melindungi aku. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tapi, Tuhan itu baik, gak pakai tapi, gak usah koma. Bisa gak kita hanya berkata, God is good?
Orang akan berkata, itu pikirannya positif-positif tentang Tuhan. Nanti nggak siap kalau digoncang. Nggak juga sih. Orang yang positif pikirannya dengan Tuhan, waktu digoncang, biasanya lebih tahan. Daripada orang yang sudah taruh curiga, separuh negatif, setengah air asin sama Tuhan, setengah air tawar. Orang gitu kalau digoncang tinggal 1/4 imannya. Kita yang utuh imannya waktu digoncang, mungkin kita goyang. Tapi karena iman kita utuh, kita akan kembali dengan pemahaman, kembali dengan pewahyuan. Yang tidak kita duga saat itu, Tuhan membantu kita untuk tetap bisa bersyukur dan tidak mengubah statement atau pernyataan iman kita. God is good, period. Tuhan baik, titik, tidak pakai koma. Ayub itu nggak berubah pernyataannya dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Meskipun seolah-olah dia dikecewakan dalam prosesnya, seolah-olah Tuhan kok nggak belanin. Tapi lihat ya, karena dia utuh di depan, dia utuh di belakang. Istrinya aja nggak bisa goyang dia. Di belakang dia berkata, Tuhan mengambil, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dulu aku kenal Tuhan, dari apa kata orang. Sekarang aku mengenalnya, karena aku lihat sendiri. Tuhan ampuni hambamu yang kurang percaya. Wow, orang itu mana kurang percaya? Dari awal dia percaya banget. Let your faith be simple. When you praise the Lord, titik. Nggak usah punya pikiran lain tentang Tuhan. God is good, that's it, period. Dengan nyaring serukan itu, tanpa ragu. Sela kedua adalah Tuhan itu baik, without any but, tidak pakai tapi. Kalau kita bisa begitu ya, hidup kita nggak mendua hati. Kita nggak seperti ombak yang diombang-ambingkan di tepi pantai. Kita nggak seperti orang yang punya double pikiran atau hatinya bercabang. Tuhan itu sangat mudah untuk dipercayai. Nggak susah kok. Banyak orang terlalu membesar-besarkan misteri Allah. Gimana kalau kita percaya Tuhan ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi? Ya udahlah. Kalau nggak sesuai ekspektasi, saya hadapi nanti hari per hari. Kalau memang terjadinya nggak persis seperti yang saya imani, ya udah Tuhan pasti beri saya kemampuan dan anugerah untuk saya bisa menerima apa yang saya nggak bisa ubah. Dan Tuhan tetap memberi saya hikmat untuk mengubah apa yang saya bisa ubahkan. Nggak usah ketar-ketir hati. Tidak perlu ragu-ragu sama sekali. Sela kedua adalah Tuhan itu baik. Tidak pakai tapi. Yang berikutnya. Ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jangan diremehkan loh. Ayat ini susah sekali bagi Daud karena Daud dikejar-kejar oleh sebagian besar tentaranya sendiri. Daud ini dicari kepalanya, headhunting semua untuk nyawanya. Dan dia memang terusik dari istananya. Dia keluar itu dibuang oleh rakyatnya. Untuk dia bisa membaringkan diri lalu tidur. Lalu dia bangun lagi sebab Tuhan menopang dia. Saya berani buktikan bahwa Daud ini profesional selanya. Di ayat 6 aja menunjukkan bahwa dia memang betul-betul take it one day at a time. Dia betul-betul menghadapi hidup ini sehari demi sehari. Makanya saya kasih catatan di Alkitab saat teduh saya secara pribadi. Ayat 6 ini saya tulis daily. Ayat 6 ini adalah cara Daud menghadapi hidup ini. Sehari-hari dia baringkan diri lalu tidur. Seperti saya katakan tadi, matahari terbenam itulah kadaluarsa setiap hari. Bukan kadaluarsa masalah masih kontinu. Kadaluarsa gelisah. Tidurlah, tenanglah. Dan bicara soal tidur itu unik ya. Salah satu ciptaan Tuhan yang non-material. Karena itu hanyalah kejadian setiap hari dalam hidup kita. Kalau tidak terjadi, itu kita bisa kena berbagai macam penyakit. Hidupnya bisa nggak keruan kalau kita nggak tertidur tiap malam. Tidur adalah ciptaan yang ajaib. Sometimes saya hanya merenungkan, kok bisa ya badan kita ini ngerti. Shut down tapi nggak totally. Orang tidur itu kan lucu ya. Semuanya nggak berfungsi tapi organnya jalan terus di dalam. Pikirannya juga jalan tapi istirahat. Hanya mimpi dan sebagainya. Nafas tetap nafas. Ritmenya tetap sama. Paru-paru tahu kapan kembang, kapan kempis. Kok bisa ya? Saya sebelum tidur punya satu angan.
Ini cara saya berpikir tentang Tuhan. Tuhan, waktu aku tidur itu sama dengan aku sudah total di bawah kuasamu. Kalau aku bangun kan masih bisa lari dari hadiratmu. Kalau saya lagi sadar gini kan saya bisa membuat keputusan. Saya bisa dengan sengaja menerima atau menentang jalan Tuhan. Tapi kalau tidur, udah aku total di bawah kuasa. Makanya seringkali setan serang orang tertindih namanya itu waktu tidur kan. Istilahnya roh jahat itu coba-coba masuk di tubuh Anda. Ketika Anda tidak berkuasa terhadap anggota-anggota tubuhnya, karena Anda shut down, tapi tidak totally. Hanya goyang kanan kiri, mungkin karena penat ototnya, lalu otak beritahu, ayo move ke sebelah sini, supaya jangan keram nantinya. Atau mungkin dibangunkan oleh istri, karena Anda mendengkur, kok lagi ngorok ini, ayo tolong, balik sisi. Tapi sebenarnya badan kita itu sudah hampir semuanya itu tidak alive istilahnya. Waktu saya tertidur, saya selalu ngomong sebelum saya tidur, saya berkata, Lord, I have a problem today, aku punya masalah hari ini. Tapi aku memilih untuk tidur, aku udah lakukan bagianku seharian ini, kekurangannya maafkan. Sebelum tutup mata saya berkata, aku serahkan kembali nyawaku ke dalam tangan Tuhan. Nah kalau saya tertidur pulas malam itu, kalau besok saya masih bangun, berarti Tuhan tahu saya masih bisa menang. Kalau enggak, sudah tercabut semuanya, saya nggak usah bangun sama sekali pagi hari. Bukankah saya sudah semi mati kalau tertidur itu? Badan saya berfungsi hanya at God's mercy, pada kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan memutuskan pagi hari, Philip kamu masih harus bangun hari ini, berarti masih ada masa depan penuh pengharapan. Berarti masih Tuhan simpan solusi di depan. Tuhan tuh fair, kalau Tuhan rasa saya sudah selesai, nggak usah bangun dari tidurnya. Kalau Tuhan rasa saya gagal total, mati aja sekalian dalam tidur, paling enak bukan? Kalau engkau Tuhan Yesus menguasaiku sepenuhnya dan besok pagi kau masih memerintahkan aku untuk bangun tidurku terus mandi, then you must have a plan for me. Kau masih punya jawaban untuk hidupku, kau masih punya rancangan dan rencana indah. Ayat 6 ini ajaib sekali cara Daud berpikir. Saya coba untuk menangkap. Saya coba untuk bisa merasakan garis pikiran raja yang diurapi ini. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Ayat ini gampang, tapi kalau Anda renungkan, ini prinsip kehidupan. Daud berkata, aku tidur ya Tuhan, kasih aba-aba. Aku bangun, kalau sampai aku bangun, Engkau menolong aku. Kau akan menopang. Dan juga sebuah pesan rendah hati dari saya kepada Tuhan. Tuhan, kalau sampai besok pagi kau bangunkan aku, Tuhan janji menopang lo ya. Oke, gua bubuk sekarang. Saya tidur. Aku tahu masih ada hari esok di hadapan. Tidur pun sebuah selah. Jangan tidur hanya karena ngantuk. Tidurlah dengan iman. Ayat 6 ini the daily walk of David with Christ in the Old Testament. Cara berpikir dan cara berjalan Daud bersama dengan Tuhan Yesus di perjanjian lama. Ayat 7, aku gak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ini bukan negative thinking. Kalau tadi daily, sehari-hari. Ayat 7 ini yearly. Kalau kita rangkumkan, jikalau bulan ini Desember, tahun tertentu, saya menoleh ke belakang lihat dari Januari, iya ya Tuhan, aku ini tahun ini dikepung puluhan ribu masalah. Tapi ternyata Tuhan bahwa aku aman. Hingga hari ini Tuhan sertai. Terima kasih. Jangan hitung apa yang Anda belum miliki. Jangan lihat lubangnya pada donat itu. Pikirkan kalau Anda bisa survive bertahan hingga sekarang. Ajaib-ajaib-ajaiblah Tuhan. Padahal Anda sepanjang tahun. Atau tahun lalu. Atau setahunan ini. Anda dikepung ribuan musuh. Tapi kalau kita memulai bulan Januari, tahun yang baru masih di depan, hamparan 12 bulan. Anda harus bisa berkata juga yang sama. Aku siap menghadapi masalah. Namanya orang hidup pasti penuh problema. Aku gak akan takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku.
Waktu saya perbaharui iman saya setiap tahun sebelum pergantian tahun baru, saya siap jalan sama Kristus daily, tiap hari. Dan saya ngerti selanya di mana matahari terbenam, saya beri kadaluarsa untuk perasaan saya gelisah. I have to sleep in faith. Saya harus tidur setiap malam itu dalam iman. Dan saya bangun pagi, gak usah langsung beriman. Kalau saya masih bernafas, cubit masih sakit, saya berkata, I believe that you have a plan for me. Tapi saya gak hanya memperbaharui iman saya setiap tahun itu hanya untuk daily. Saya perbaharui itu sepanjang tahun. Saya punya kebiasaan di akhir tahun selalu doa cari Tuhan. Tiap hari sih, tapi saya doa lebih dengan tujuan supaya saya mempersiapkan berjalan 365 hari ke depan di tahun yang baru nanti. Don't just prepare your heart to walk daily. Prepare your soul to walk yearly. Siapkan hatimu, jiwamu untuk berjalan setahunan. Jangan hanya sehari demi sehari sama Tuhan. Ini ayat 7 adalah seruan setahunnya Daud. Ayo, aku gak takut sama ribuan orang atau puluhan ribu musuh yang siap mengepung aku. Come on now. Orang ini siap untuk jangka panjang sama Tuhan. Sorry, bahkan belum jangka panjang, setahun itu jangka menengah. Jangka pendeknya sehari demi sehari dia punya prinsip kehidupan. Di sela-sela kehidupan itulah Daud kuat. Dia diperbaharui. Tapi dia juga berkata di ayat 7, I'm ready to walk with God yearly. Setahunan ini, aku tidak akan takut. Bukan negative thinking, dia berkata, I'm ready for problems. I welcome all these problems. Bukan nantang loh ya. Ditantang atau enggak masalah datang. Kita berkata, saya siap menghadapinya dengan Tuhan. Kulompati tembok. Puluhan ribu musuh tidak akan menggentarkan aku. Dia menoleh ke atas dan berkata, Tuhan, berjalanlah di depan. Ayat 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sela yang ketiga, yang terakhir adalah ini. Ini yang jangka panjang beneran. Kalau tadi yang pertama, sehari-hari, kesusahan sehari untuk sehari, batas waktunya adalah matahari terbenam. Yang kedua, kalau memuji Tuhan, tidak perlu pakai tapi, tetap Tuhan itu baik, tidak pakai but. Yang ketiga, tidak terasa sudah di sorga. Tak terasa kita akan sudah berada di sorga suatu hari kelak. Daud berjalan daily, dia berjalan yearly, dan dia siap berjalan dengan Kristus a lifetime. Hidupnya gak terlalu lama, meskipun dia panjang umur loh ya. Kalau kita hidup sehari demi sehari, hidup itu dalam kendali. Kalau kita lihat hidup itu sebagai puluhan tahun ke depan, maka kita merasa kecil sekali. Rasanya pilihan kita apa artinya? Tapi kalau hidup kita sehari demi sehari, di ujung sana nanti, kita hanya bisa mengaku di depan Tuhan, di depan malaikat di gerbang sorga. I've lived but just one day on earth. Aku hidup hanya sehari. Lalu setelah itu aku ketemu Yesus di sorga. Kalau hidup kita daily dengan Tuhan, segala sesuatu kelihatan dalam kendali kita. I can handle my heart. Tidak terasa nanti, seperti kata pengkhotbah, Tuhan memberi sukacita di hatinya, bahkan dia tidak ingat umurnya. Hari-hari berjalan cepat, karena Tuhan berjalan bersamanya. Kira-kira begitu dalam bahasa sehari-hari. Orang itu diisi dengan joy, sukacita dari Tuhannya. Sampai-sampai dia tidak terasa hidup berlalu dalam rancangan Allah. Itu yang saya maksudkan, dari Tuhan datang pertolongan. Kata pertolongan di sini, salvation comes from the Lord. Bukan hanya pertolongan, keselamatan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Salvation belongs to the Lord. Tidak terasa. Kita sudah ada di rumah Bapa yang bakah suatu saat. Bukan berarti saya ajari untuk kita ingin cepat mati. Tapi kalau stres di dunia yang kira-kira,
Orang yang bunuh diri itu bodoh sekali. Cepat lambat kan ketemu Tuhan. Kenapa dia percepat? Malah justru kalau dia hidup dalam dosa, matinya cara begitu, harusnya dia lebih baik berlambat-lambat. Karena dia akan bertemu dengan hukuman kekal. Tapi kita yang ngerasa stuck, ngerasa terjebak di hidup ini. Kok begini, kok begitu? Sabar. Sehari demi sehari. Dan perbaharui hatimu sepanjang tahun juga, karena kita maraton dengan Tuhan. Nggak kerasa nggak? Jangan dipentelengin terus tuh hidup dan waktu TikTok. Masih ada berapa jam lagi? Hidupi aja hidupmu. Rangkul rencananya, sesakit apapun kalau bayar harga, kalau ada konsekuensi dosa dari masa lalu pun, lalui, alami, jalani lembah kelam pun dengan Tuhan. Tanpa terasa Anda lihat kalau Anda fokus ke situ, hidupmu diubahnya. Anda berjalan dalam tuntunan Allah. Tak terasa, kok aku sudah di sini? Kok aku sudah berada dalam kekekalan? Makanya firman Tuhan di Perjanjian Baru berkata begini, hidup manusia kan seperti uap saja, atau rumput yang tumbuh sehari besok dibuang api tapi dihiasi, bunga yang layu sebentar lagi. Nggak kerasa nggak? Tidak terasa. Dari Tuhan datang pertolongan. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Engkau akan memukul rahang semua musuhku. Suatu hari, orang yang berbicaranya miring tentang hubunganku dengan engkau, asal tidak terbukti benar, asal aku hatinya benar di hadapanmu. Tuhanlah yang berurusan dengan mereka. Kalau Tuhan memukul rahang musuh kita, mematahkan gigi mereka. Pernah lihat gak kalau orang ompong itu pelat? Jangan perhatikan perkataan orang terhadap dirimu. Perhatikan perkataan Tuhan. Komentar Tuhan itu lebih penting daripada komentar manusia apa kata dunia. So kalau hatimu benar, Tuhan yang membela. Kalau Allah yang membela, nanti musuh Anda jangan minta pembalasan tentunya. Itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan pukul rahangnya, rontok giginya, mereka mau ngomongin tentang hidupmu, mau mencerca, memaki, bicara miring, pelat. Tidak bisa fasih menjelaskan salahmu. Karena memang Anda benar di mata Allah. Orang yang dimaksudkan di ayat yang ke-8 ini tentunya adalah orang yang di ayat ketiga. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Waktu Daud mengalami keapesan ini, orang-orang yang dulu nampak setia berkata sama dia, lihat dia dihukum oleh Tuhan. Paling menyakitkan adalah kalau disalah ngerti. Kalau orang-orang mulai komentar, oh dia ini sakit. Sakit itu ya sakit. Tapi apa yang lebih sakit dari sakit? Kalau ketika kita sakit, terus orang berkata, oh kamu itu karena dihukum sama Tuhan. Lalu semua orang, publik opini juga terbentuk demikian. Keluarga itu loh dikutuki. Masa sakit begini? Bukan Tuhan gak ada. Tuhan gak bela mereka. Padahal kita tahu hati kita benar sama Tuhan. Kita disalah ngerti, itu sakit sekali. Dan mereka pakai nama Tuhan untuk memaki. Dan orang seperti ini di ayat 8 dipukul rahangnya. Boom. Tuhan memukul rahang itu bukan tongkat dan gada. Tapi dengan kehidupanmu yang benar di hadapannya. Lewat buah Tuhan akan berbicara. So don't worry about other people say, what other people say. Just live your life. Jangan khawatir apa kata dunia. Hidupi aja hidup Anda. Tuhan akan pakai hidupmu itu sebagai rahang keledai di tangan Simson. Filistin itu sendiri akan rontok gigi. Sehingga suatu hari dunia mau bicara miring tentang Anda. Pelat semua dan pelo di mata Tuhan. Mereka tidak akan bisa menyelesaikan kalimatnya sendiri. Karena Tuhan besertamu, semua orang tahu, buah-buahmu membuktikan. Hidupi saja hidupmu, daily, yearly, and a lifetime with Jesus. Pastikan, kekuatan kita ternyata bukan di dalam aktivitas. Kekuatan kita adalah di sela-sela kehidupan. Sela ke-1, kesusahan sehari untuk sehari. Sela kedua, kalau memuji Tuhan itu baik, tidak pakai tapi. Kalau mau percaya, tanpa ragu sama sekali. 3, sebentar saja tak terasa, kau dan aku sudah berada dalam kekekalan. Pastikan hidupmu berarti, hidupmu bermakna. Pastikan yang kau cari bukan harta di dunia, tapi upah yang besar di sorga, harta sorgawi itu. Jesus loves you. Let's begin this year anew. Mari kita mulai tahun ini dengan roh yang diperbaharui. Mari kita hadapi apa yang di depan dengan semangat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati.
kehidupan Anda sekalian. Let's worship Him. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Oh, maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Biarlah batinmu juga aman dalam Tuhan. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Kalau memuji Tuhan tanpa curiga, sama-sama katakan, yang ku puja, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia. Tuhan baik, tidak pernah gagal, menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hati. Mari kita sembah Dia di dalam roh. Haleluya. Orang marah-marah, serahkan semua beban. Orang magamaya shanama, serahkan semua negatif thinking, pikiran negatif tentang Tuhan. Serahkan di altar, di mesbah ini pada hari ini. Orang magamaya shanama, I speak freedom to you. Dalam nama Yesus Kristus aku deklarasikan kemerdekaan dari firman, kemerdekaan berpikiran yang terbaik tentang Tuhan, tanpa curiga, tanpa takut, tanpa worry, tanpa pesimis, tanpa kita meraru rasa takut, bimbang dalam hati. Mari kita sembah Dia. Orang magamaya shananama, hiaramaya seya. Di tahun ini yang perlu kita tobati, yang pertama-tama adalah negatif thinking dengan Tuhan. Yang pertama-tama harus ditopatkan adalah perasaan negatif tentang Tuhan kita. Orang magamaya shananama, letakkan di mesbah, kita bakar bersama. Dalam mesbah urapan ini kita bakar sampai habis. Orang magamaya shananama, orang magamaya shananama se. Oh, adalamaya sandaraya sande. Iya, adalamaya sandoramaya se. Orang marah, jangan sisakan lemak, jangan sisakan segala sesuatu yang negatif tentang Tuhan dalam benak dan pikiran. Jangan sisakan, bakar semua. Lemak-lemak itu semua harus habis di atas altar. Orang magamaya shananama, orang magamaya marah. Are you done? Sudah selesai membakar semua lemak tak berguna, pikiran negatif tentang Allah. Kalau Anda dan saya mau menang tahun ini, tidak boleh ada rasa curiga.
Kalau Anda sudah selesai membakarnya, sekarang waktunya kita tinggal menerima di sela-sela hidup ini. Tinggal kita angkat tangan dan berkata, I receive from you. Sederhana bukan? Yang tersisa hanyalah perasaan tenang. Menanti Tuhan. Hai jiwaku, tenanglah. Tenang teduh dalam hadirat Tuhan. Semua indah pada waktunya. Haleluya. He loves you. Rest, my friend. Rest. Beristirahatlah dalam hadiratnya. Beristirahatlah dalam janji-janjinya. Beristirahatlah dalam firman-Nya. Beristirahatlah dalam puji-pujian. Biarlah hatimu istirahat dalam hadirat-Nya. Letakkan tangan di hati di dada seperti ini. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tanpa curiga, you belong to Him. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, bebaskan jiwamu. You belong to me, I belong to you. That is sheer freedom. Milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita angkat tangan sama-sama sebelum menerima doa berkat penggembalaan. Kita materaikan firman. Inilah sela tertinggi. Tanpa rasa curiga atau takut karena kasih melenyapkan semua itu. You belong to me, O Lord, and I belong to you. Engkau milikku, aku milikmu. Tak ada jarak antara engkau dan aku. Hamba berdoa di minggu di awal-awal tahun ini, jemaatmu mencapai titik keintiman dengan Tuhan. Di mana istirahatnya, perasaan tenangnya ada dalam Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa Engkau berkati setiap umat Tuhan sambil kita mengangkat tangan menerima berkat ini. Allah Bapa tercinta,
Allah Roh Kudus, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang terkasih. Turunlah atas umat-Mu dalam peace, damai sejahtera yang melampaui akal budi. Aku berdoa, tahun ini Kau berikan kemenangan dan setiap perjalanan hidup mereka sehari demi sehari dan setahunan dalam perlindungan Tuhan. Kuatkan yang lemah, teguhkan yang bimbang. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you.